Ya niki pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nabda ayuhal ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah nuwasil darasana fi madati an-nahwi wal Ustadz Ja'far Ya'tadhir li'annahu maridun. Naam. فندعو الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا. والآن أسألكم يا إخوة, أين وصلتم في مادة nahwi? Sampai mana materinya? Naibul fa'il. Sudah selesai naibul fa'il? Belum dimulai? Berarti kemarin fa'il sudah selesai ya? Ya, antum sudah sampai naibul fa'il, Masya Allah. Fa'il kemarin selesai ya? Selesai. Ya. Alhamdulillah kemarin telah selesai pembahasan fa'il, yang mana isim fa'il itu adalah isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, ya, atau yang kita kenal dengan istilah subjek. Bedanya dengan naibul fa'il nanti, kalau naibul fa'il itu isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul gitu ya. Jadi kalau fa'il itu fi'ilnya mabni maklum, sedangkan naibul fa'il adalah mabni majhul. Kemarin telah dibahas tentang macam-macam apa? Fa'il, yang itu ada 3. Yang pertama apa ikhwah? Isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Dan yang ketiga masdar mu'awwal. Demikian pula nanti macam-macam naibul fa'il ada 3, terus tambah 1 nanti. Itu masdar sharih. Gitu ya, berarti ada 4. Demikian pula dalam pembahasan fa'il kemarin, itu ada pembahasan kapan wajib fi'il itu diberi apa? Ta'nis. Ya. Kapan kemarin? Jika fa'ilnya mu'anas hakiki, yang jatuh langsung setelah fi'ilnya, kemudian fa'ilnya dhamir yang kembali ke mu'anas, ya, hiya. Sama ya ikhwah, nanti juga demikian pada naibul fa'il. Dan pembahasan terakhir kemarin yaitu fi'il itu hukumnya jawaz, ya. Boleh diberi ta'nis, boleh tidak. Kapan? Iya, jika fa'ilnya mu'anas hakiki dan ada pemisah antara fi'il dan fa'il. Terus yang kedua, kapan hukumnya jawaz boleh? Fa'ilnya mu'anas majazi. Mu'anas apa? Majazi. Ya. Mu'anas majazi itu lawan dari mu'anas hakiki. Dan yang ketiga, hukumnya boleh itu kapan? Jika fa'ilnya jamak taksir. Bagus, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, latihannya sudah dikerjakan ini ya. Insya Allah sahal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan naibul fa'il dengan rumus nun dan fa. Ya, kita mulai dibaca dari yang paling kanan nggih.
Paling kanan. Barakallahu fiik Bapak. Nggih, tafadhal iqra naibul fa'il. Asluha dibaca yang sampingnya dulu nggih. Iya. Iya, langsung sampingnya. Iya, syukran barakallahu fiik. Ukhdud. Asluha ashaba ukhdudi. Huzalu asluha saidu huzala. Iya, syukran. Sampai sini dulu. Barakallahu fiik. Asma'ul marfu'at atau yang kita kenal dengan isim-isim yang dirofa yang keenam adalah naibul fa'il. F itu berarti kan keenam. Yang pertama kemarin apa? Mub. Yang kedua? Yang ketiga? Isim kana. Yang keempat? Yang baru saja kemarin? Dan sekarang? Naibul fa'il. Iya. Kenapa dinamakan naibul fa'il? Apa arti naib secara bahasa? Pengganti. Bagus. Di naib secara bahasa artinya apa? Pengganti. Ya, naibul fa'il. Yang rumusnya adalah nun dan fa. Apa definisinya ayuhal ikhwah? Definisinya adalah yang pertama isim rofa. Karena kita sedang membahas macam-macam isim yang di rofa. Jadi naibul fa'il itu i'rabnya rofa. Ya. Ciri yang kedua, jatuh setelah fi'il mabni majhul. Sekali lagi bedanya antara fa'il dengan naibul fa'il. Kalau fa'il jatuh setelah fi'il mabni maklum. Sedangkan naibul fa'il jatuhnya setelah fi'il mabni majhul. Ini teman-teman sudah paham ya istilah maklum dan majhul? Paham ya? Contohnya kalau maklum itu qara'a, majhulnya apa? Iya. Kalau fi'il mudhari' yaqra'u. Yaqra' itu maklum atau majhul? Maklum, bagus. Majhulnya apa? Yuqra'u, bagus. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan mana yang maklum, mana yang majhul. Ya. Namun nanti ketika di kitab gundul kadang kita bacanya bingung. Ya, ini bacanya bingung, ini kita baca fi'il yang maklum atau yang majhul gitu ya. Nah, nanti lihat ciri-cirinya. Setelahnya apa gitu ya? Setelahnya fa'il atau naibul fa'il cocoknya gitu. Ya, jadi ini ciri yang kedua, jatuh setelah fi'il mabni majhul. Alhamdulillah, kita apa? Sudah paham apa itu maklum dan majhul. Dan ciri yang ketiga adalah menempati posisi fa'il. Inilah kenapa naibul fa'il, ya, pembahasan ini ya, kenapa kok dinamakan naibul fa'il? Karena menempati posisi fa'il. Kita lihat di mana sih letak menempati posisinya. Kita lihat di sini. Ya. Qudiyal amru. Qudiyal amru. Qudiya ini fi'il mabni majhul atau maklum? Majhul. Bagus. Maklumnya apa? Qadha. Qadha. Majhulnya apa?
qudiya. Da'a, du'iya. Gitu ya. Sara, suriya. Bisa ya memajulkan fi'il yang nakis. Ini kan fi'il nakis. Ya kan? Karena huruf ilatnya terletak di belakang sendiri ya. Istilahnya lam fi'il. Ya kan? Bisa kan fi'il nakis ya? Nah, insyaallah bisa. Ya, seperti apa? Qadha, qudiya. Da'a, du'iya. Sara, suriya. Ini insyaallah kita bisa apa? Bisa membaca maklum dan majhul. Bisa membedakan. Qudiya dengan qadha, perhatikan qudiya dengan qadha. Kalau harokatnya dibuang semuanya, ada bedanya enggak? Apa bedanya? Iya, huruf ya. Hurufnya titik 2 inilah di bawah. Kalau ada titik 2 di bawah, nah di sini ya. Nah, ini pertanda, salah satu di antara pertanda. Kalau qadha kan apa? Bukan ya ya. Tapi alif lainah seperti ini. Ya. Qudiya. Nah, ini enak karena bisa bedakan. Kadang sebagian nggak bisa dibedakan gitu ya. Ya. Qudiyal amru. Nah, kita perhatikan di sini al-amru ini adalah jatuh setelah fi'il mabni majhul. Maka kita hukumi dia adalah naibul fa'il. Kenapa Ustaz al-amru kok naibul fa'il? Sekali lagi karena jatuh setelah fi'il mabni maklum. Majhul ya, matirotan. Nah, asluha ini maksudnya aslul kalimah gitu ya. Asal kalimatnya adalah qadallahul amra. Apa ihwa? Qadallahul amra. Ya, qadha di sini adalah fi'il mabni. Maka setelahnya apa? Bagus, barakallahu fiik. Berarti lafdzul jalalah Allah di sini adalah fa'ilnya. Ada fi'il dan ada fa'il. Berarti setelahnya apa? Maf'ul bih. Kan itu enak ya. Ada fi'il, ada fa'il. Setelahnya apa? Maf'ul bih atau yang diistilahkan dengan objek. Sudah ada kata kerja, ada subjek, ada predikat, subjek, berarti apa? Objeknya. Nah gitu. Nah, mana letak menempati posisi fa'ilnya? Ya. Bagaimana letak menempati posisi fa'ilnya? Yang di sini. Awalnya kan amro ini apa? Maf'ul bih. Ya kan? Sekarang jadi apa? Menempati posisi lafadz Allah di sini. Sekarang. Ketika dimajulkan ya. Ketika qadha ini dimajulkan, maka lafadz al-amro ini menempati posisi dari kata lafdzul jalalah Allah di sini. Inilah yang dinamakan menempati posisi fa'il. Kalau dimajhulkan. Gitu. Berarti kita perhatikan qudiyal amru telah diapakan? Ditentukan perkaranya ya. Qudiyah itu telah ditentukan perkaranya. Berarti naibul fa'il itu menunjukkan bahwasannya fa'ilnya tidak disebutkan. Gitu ya. Naibul fa'il lafadz kalimat qudiyal amru. Kita terjemahkan adalah telah ditentukan perkara. Siapa yang menentukan? Kan nggak disebutkan pelakunya. Ya kan? Nah, berarti apa? Berarti di sini kalau dimajhulkan fa'ilnya itu apa? Tidak disebutkan tapi ada penggantinya, yaitu apa? Naibul fa'il. Terus yang berikutnya, ketika dimajhulkan al-amro yang awalnya tadi maf'ul bih, al-amro kan maf'ul bih ya. Ketika dimajhulkan sekarang nggak jadi maf'ul bih lagi, tapi jadi apa?
naibul fa'il. Jadi naibul fa'il. Bisa dipahami ya, Pak? Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Untuk fi'il yang majhul gimana? Iya. Iya. Iya, pertanyaan bagus sekali. Yang tadi awalnya adalah al-amr itu maf'ul bih ya. Terus ketika fiilnya dimajhulkan jadi naibul fa'il. Secara kaidah asal iya. Secara kaidah asal iya. Kecuali nanti kalau suatu fiil itu fiilnya adalah lazim atau fiil yang punya maf'ul bihnya lebih dari satu. Nanti ada kaidah lagi itu. Tapi kalau fiil yang maf'ul bihnya cuma satu, kaidahnya demikian. Yang awalnya maf'ul bih jadi apa? Naibul fa'il. Nanti ada kaidah tambahan berkaitan dengan jika maf'ul bihnya itu ada dua. Nanti ada kaidah tambahannya di bawah ini insyaallah. Ya, pertanyaan bagus sekali. Terus kita lihat contoh yang kedua. Biar lebih semakin mendekatkan pemahaman. Kutila. Nah, kok seperti ini kan kita nggak tahu ya. Harokatnya dibuang. Harokatnya dibuang bisa apa? Bisa kotala, bisa kutila. Kira-kira kita bisa nggak? Ini harokatnya dibuang terus kita bisa kutila itu. Nah gini, jadi kapan dibaca kutila dan kapan kotala dilihat setelahnya. Itu disebutkan nggak fa'ilnya? Ternyata setelahnya nggak ada fa'ilnya. Karena pelaku yang membunuh tidak ada, langsung ashabul ukhdud. Ya kan? Maka di sini kita perhatikan kutila ashabul ukhdud. Jadi intinya suatu fiil, cara membacanya ya, suatu fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka kita baca majhul. Saya ulangi, suatu fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka kita baca apa majhul. Seperti lafadz ini. Seperti qudiyal amru tadi ya. Kan fa'il pelaku nggak disebutkan. Maka kita baca qudiyah. Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Demikian pula qutila ashabul ukhdud. Di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Maka kita baca qutila. Terus berikutnya. Ashab. Ashab ini adalah isim yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Maka ashab sebagai apa? Naibul fa'il. Bagus. Ashab naibul fa'il. Kemudian al-ukhdudi kenapa jar? Mudhafun ilaih ya. Ada yang belum paham di sini mudhaf ilaih? Sudah ya? Yang bisa. Iya, jadi
Nah, jadi intinya adalah mudhaf ilaih itu ciri-cirinya adalah isim yang pertama tidak ada alif lam dan yang kedua ada alif lamnya. Ashab ada alif lamnya enggak? Tidak ada kan? Terus al-ukhdud ada alif lamnya? Ini ciri mudah untuk mengetahui apa? Mudhafun ilaih. Gitu ya, itu ciri mudahnya. Ya, fadhal. Tidak bisa. Karena apa? Karena dalam kisah itu adalah apa? Disebutkan bahwasanya di sini yang dibinasakan adalah siapa? Ashabul ukhdud. Iya, bagus, pertanyaan bagus. Tidak bisa karena di sini tidak ada objeknya. Seandainya kita baca qatala ashabul ukhdud. Gitu ya. Kalau kutila kan telah dibinasakan itu ya. Kita baca qatala ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud telah membunuh. Mana objeknya? Enggak ada kan? Iya, bagus. Tadi pertanyaan bagus. Tadi Ustadz, ini kan kita jadikan fa'il bisa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Kalau kita jadikan fa'il kan jadinya qatala ashabul ukhdud. Jadi ashabul ukhdud telah membinasakan. Objeknya enggak ada. Ini seandainya kita enggak tahu kisah itu nggih. Nah, gitu. Contoh lagi, qadul amru. Jadi seandainya tadi al-amru kita jadikan fa'il ya. Seandainya qadul amru. Amru telah menentukan. Nggak ada objeknya. Gitu. Jadi nanti insya Allah kita bisa menentukan fi'il ini kira-kira disebutkan nggak fa'ilnya. Ini yang susah ketika baca kitab gundul nanti kita berpikir cepat. Fi'il ini sebaiknya saya maklumkan atau saya majulkan. Dengan cara mengira-ngira cepat ini ada fa'ilnya enggak gitu. Nanti insya Allah akan terbiasa. Insya Allah nanti akan terbiasa ketika latihan praktek membaca. Setelah selesai kitab kaidah-kaidah ini nanti tinggal diperbanyak latihan tatbik qiraahnya. Ya. Ya. Contohnya? Iya. Maka kalau seperti itu apa? Bisa. Bagus. Jadi jalasa ashabul ukhdud. Itu kalau fi'il lazim. Dan kita kan mengetahui fi'il itu lazim atau muta'addi. Kita kan tahu, paham. Kalau dia fi'il lazim maka nggak perlu maf'ul bih kan. Sehingga apa? Kata jalasa ashabul ukhdud itu benar. Apa? Iya, fi'il fa'il. Bagus. Jalasa ashabul ukhdud. Dimajulkan. Secara asal bisa. Fi'il lazim itu bisa. Namun apa? Namun naibul fa'ilnya harus sesuai. Kalau julisan ya, kalau secara makna kan kurang sesuai. Ashabul ukhdud diduduki. Nah, kan gitu enggak Mas ya? Iya. Tapi kalau contohnya kursi, julisa al-kursiyu. Julisa al-kursiyu. Jadi apa? Kursinya diduduki. Kan bisa. Bagus. Gitu ya. Jadi kita terkadang bisa mengetahui itu fa'il atau naibul fa'il dari segi makna. Dari segi apa? Makna. Contoh. Ini contohnya ada qadha al-amru ini ya. Qadha al-amru atau qudhi al-amru. Kalau amru dijadikan fa'il kan enggak apa? Enggak pas. Masa perkara telah menentukan. Kan enggak pas. Berarti kan yang pas adalah ditentukan.
tentukan gitu perkaranya. Nggih, pertanyaan bagus. Asalnya adalah qatalallahu ashabal ukhdudi. Ini ketika fa'ilnya disebutkan, yang awalnya kutila jadi apa? Qatala. Qatalallahu berarti lafadz Allahu sebagai fa'ilnya. Ashaba sebagai maf'ul bihnya atau objeknya. Dan ukhdud sebagai mudhafun ilaih. Nanti kita harap nggak ada yang salah nanti ketika membaca mudhaf ilaih. Karena ciri-cirinya mudah. Gitu ya. Ashab itu nggak ada alif lamnya. Al-ukhdud ada alif lamnya. Ini ciri-ciri mudhaf ilaih. Contoh berikutnya. Ya. Contoh berikutnya adalah ini dari fi'il ajwaf. Fi'il apa? Ajwaf. Apa definisi fi'il ajwaf? Ilatnya di tengah. Ini mudah. Coba kita perhatikan. Sida. Apa ini? Sida adalah fi'il yang majhul dari apa? Soda. Contoh, qala dimajhulkan jadi apa? Qila. Soma, sima. Sona, sina. Sona yasunu kan menjaga. Bisa, ya. Sima, apa berarti apa? Kalau soma kan berpuasa. Kalau sima apa? Dipuasai. Bisa enggak? Bisa. Sima yaumul khamis kan gitu. Sima yaumul khamis. Bisa. Sima yaumul khamis. Hari Kamis dipuasai. Nah. Maka ciri-cirinya ini mudah. Ini majhul atau maklum gampang ya. Kalau apa? Kalau seperti ini sida itu asalnya dari soda. Ini seandainya harokatnya dibuang maka bisa apa? Bisa kita baca ya? Bisa. Yang awalnya soda itu kan alif. Alifan ya? Ya, di tengah kan alif. Ketika dimajulkan jadi apa sekarang? Ya, sida. Sidal ghozalu. Diburu apa? Ghozal. Ghozal itu apa? Rusa. Rusa sama menjangan sama enggak? Beda ya? Spesies. Itu namanya apa? Minyak apa yang dari rusa itu? Minyak misk ya. Ya, miskas turi. Sidal ghozalu telah diburu al-ghozal, rusa. Ya, telah diburu rusa. Nah, di sini apa? Sida adalah fi'il mabni majhul, maka setelahnya otomatis sebagai naibul fa'il. Terus soda. Nah, soda ini pasti. Dia soda itu pasti fi'il mabni maklum. Pasti itu ya. Karena majhulnya sida. Maka setelah fi'il mabni maklum, as-saidu sebagai apa? Fa'ilnya. Nah, karena soda itu fi'il mabni maklum, sehingga as-saidu sebagai fa'ilnya. Al-ghozal berarti maf'ul bihnya. Jadi harapannya nanti kita lancar untuk menentukan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Gitu ya, predikat, subjek, dan objek. Soda so'idu, pemburu telah memburu rusa. As-so'id, as-so'id itu adalah isim fa'il. Soda yasidu so'idan so'idun, kan gitu. Masidun, masidun apa masid? Yang diburu. Sid, latasid. Nah, itu. Sid, latasid. Artinya apa? Iya, burulah. Ya. Dilanjutkan membaca contohnya. Sampai mana tadi yang baca? Nih, Bapak, fadhal. Ya.
Yaktubu, yaktubu nggih. Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Tuqamu dawratu al-lughatil arabiyyati. Asluha yuqimul mahadu dawratil lughatil arabiyyati. Ya, Masya Allah, qiraah mumtazah, barakallahu fiik. Contoh yang keempat, tuqra'u. Apa ihwa? Tuqra'u. Ya. Itu dari fi'il madhi qara'a. Ya. Tuqra'u itu maklumnya adalah yaqra'u. Ya kan? Yaqra'u. Jadi ciri-ciri fi'il yang majhul itu adalah pada fi'il mudhari'nya huruf mudhari'ahnya itu di apa kan? Di dhammah. Bagus. Tuqra'u dibaca. Fi. Nah ini enggak mungkin fi itu naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu enggak mesti jatuh langsung setelah fi'il mabni majhul. Kadang antara fi'il dengan naibul fa'ilnya kadang diselingi apa? Keterangan. Seperti fil baiti artinya apa? Di rumah. Kan gitu ya, di rumah. Diselingi apa? Syibhul jumlah. Diselingi apa? Syibhul jumlah. Sehingga disinilah ketika membaca harus perhatian. Mana naibul fa'ilnya tadi belum ada, maka kita baca suratu. Inilah naibul fa'ilnya. Gitu ya, naibul fa'ilnya. Jadi antara fi'il dengan naibul fa'ilnya itu enggak mesti apa? Jatuh langsung. Kadang dipisahkan dengan beberapa kata. Contohnya di sini dipisahkan oleh apa? Syibhul jumlah. Suratu. Inilah kenapa fi'il mudhari'nya itu ada ta'nisnya, tuqra'u. Kenapa Ustadz kok tuqra'u, kok tidak yuqra'u? Kan gitu ya? Ya, karena apa? Naibul fa'ilnya mu'anas. Pertanyaannya, pemberian ta'nis pada tuqra'u itu wajib atau boleh? Alasannya kenapa? Mu'anas majazi, bagus. Alasan kedua, seandainya hakiki. Iya, adanya pemisah fil bait. Gitu ya, barakallahu fik. Jadi ini kalau yuqra'u boleh ya? Boleh. Yang pertama karena surah itu adalah mu'anas majazi. Yang kedua karena ada pemisah fil bait. Iya. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Fa'il. Iya, benar sekali. Asalnya adalah yaqra'ul muslimu fil baiti suratal baqarati. Nah, ini disebutkan apa? Fa'ilnya. Sehingga kita baca yaqra'u. Yaqra'u adalah fi'il mabni maklum. Maka setelahnya sebagai apa? Fa'ilnya al-muslimu. Ya, seorang muslim membaca di rumah surata. Kenapa nasab? Sebagai objeknya, sebagai maf'ul bi. Suratal baqarati. Kenapa jar? Kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Ya, karena surah itu enggak ada alif lamnya dan al-baqarah ada alif lamnya. Contoh berikutnya. Coba kira-kira di sini ya, kita hapus harokatnya semua. Kira-kira antum mau baca taktubu atau tuktabu? Udah ada ya. Kalau seperti ini kan jangan dibaca taktubu. Tapi apa? Tuktabu. Kenapa?
karena memang pelakunya, fa'ilnya tidak ada. Ini kan menulis dan surat saja kan ya? Adanya menulis dan surat. Nah, kan gitu. Sehingga kita baca tuktabur risalatu, ditulis apa? Surat. Ditulis apa? Surat. Tuktabur risalatu. Di sini kita baca majhul karena fa'ilnya tidak disebutkan. Ini ada tak tanis lagi ya. Wajib atau enggak ini? Wajib atau boleh? Wajib. Kenapa wajib? Langsung. Langsung tapi mu'annasnya hakiki atau majasi? Majasi kan? Arisalah kan majasi ya? Berarti enggak wajib ya? Boleh. Bagus. Jawas. Ya, jadi meskipun dilihat ada pemisah atau enggak, selain dilihat itu ya, juga dilihat hakiki atau majazi. Asalnya adalah yaktubu Muhammadun ar-risalata. Muhammadun sebagai apanya? Fa'ilnya, karena jatuh setelah fi'il mabni maklum yaktubu. Sedangkan ar-risalah sebagai maf'ul bihnya. Penjelasan. Dilanjutkan bacanya. Ya. Ya, penjelasan. Fa'il dibuang karena sudah diketahui. Ini. Kenapa fa'il itu kadang dibuang? Alasannya apa? Karena sudah diketahui. Seperti apa? Qudiyal amru. Sudah diketahui bahwasannya Allah lah yang fa'ilnya. Qudiyal amru. Jadi alasan kenapa dalam satu kalimat itu fa'ilnya dibuang, tidak disebutkan. Alasannya apa? Karena sudah diketahui sehingga tidak perlu ditulis atau sebutkan. Terus atau tidak diketahui. Ada kalanya apa? Fa'il tidak disebutkan karena memang tidak diketahui. Contohnya apa? Suriko al-malu. Suriko al-malu. Telah dicuri apa? Harta. Atau an-nukudu. Ya gitu ya. Suriko al-malu. Telah dicuri apa? Harta. Ini kan nggak diketahui siapa yang mencuri. Jadi fi'il itu kadang dimajulkan karena memang fa'ilnya tidak diketahui. Suriko al-malu. Dicuri apa? Harta. Gitu ya. Ada juga nanti fa'ilnya nggak disebutkan karena apa? Takut. Bagus ya, takut ya. Nanti kalau apa namanya? Contohnya apa? Duriba Zaidun. Ustadz, Duriba Zaidun. Zaid diapakan? Dipukul. Lah siapa yang mukul? Nah, dia takut untuk menyebutkan. Nah, takut kalau apa? Nanti dimarahi. Akhirnya Duriba Zaidun. Ya. Ada kalanya takut pada yang takut apa? Takut yang melapor atau takut ke yang apa? Yang dipukul tadi. Kemudian setelah tidak disebutkan fa'ilnya, fi'il dibuat mabni majhul. Inilah alasannya. Kenapa fi'il dibuat mabni majhul? Karena memang fa'ilnya tidak disebutkan, ya, atau tidak diketahui atau terkadang diketahui tapi sengaja disembunyikan, ya, sengaja tidak disebutkan. Setelah fi'il mabni dimajhulkan, maka apa? Maf'ul bihnya jadi naibul fa'il. Al-amro jadi al-amru, ashaba jadi ashabu, al-ghazala jadi al-ghazalu. Inilah maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Ya, dilanjutkan bacanya.
Mm-mm. Ya, syukran, barakallahu fiik. Jika fiilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari satu. Berarti kita harus tahu mana saja fiil yang mempunyai maf'ul bih lebih dari satu. Dan ini jumlahnya terbatas ya. Bisa kita hafalkan insya Allah nanti pada pembahasan maf'ul bih. Pada pembahasan apa? Maf'ul bih, fiil-fiil yang memiliki dua objek. Fiil-fiil yang mempunyai apa? Dua objek atau dua maf'ul bih. Nah, jika fiilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari satu, maka yang pertama dirofa sebagai naibul fa'il. Sedangkan yang lainnya, itu maf'ul bih keduanya ya, itu tetap nasab sebagai maf'ul bih. Gitu ya, jadi kan punya dua maf'ul bih ya. Maf'ul bih yang pertama jadi apa? Naibul fa'il. Dan maf'ul bih yang kedua ya tetap jadi maf'ul bih. Gitu. Contohnya adalah a'tal ustadu an-najiha jaizatan. Ustadz telah memberi kepada orang yang najih, orang yang apa? Sukses, yang berhasil. Jaizatan, hadiah. Jadi ustadz telah memberi an-najiha, orang yang sukses, memberi apa? Jaizatan, hadiah. A'ta, ini fi'il majhul atau maklum? Maklum. Maka setelahnya berarti sebagai apa? Fa'ilnya. Jadi al-ustadu itu adalah fa'ilnya. Sedangkan an-najiha ini maf'ul bih yang pertama. Dan jaizatan maf'ul bih yang keberapa ikhwah? Yang kedua. Jadi ketika membaca nanti ingat bahwasanya a'ta itu punya berapa maf'ul bih? 2. Ya. Terus sekarang kita lihat sampingnya. A'ta kita majhulkan jadi apa? U'tiya. Apa ikhwah? U'tiya. Bedanya adalah a'ta itu kan bukan ya ya. Yang huruf terakhir bukan ya. Kalau yang u'tiya, ya. Kan gitu. U'tiya. Ya. Kalau kita majhulkan, maka apa ikhwah? Fa'ilnya dibuang. Al-ustadu kan dibuang. Dan maf'ul bih yang pertama jadi apa? Naibul fa'il. Dan maf'ul bih yang kedua tadi ya maf'ul bih gitu ya. Ya maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bih. Ya. Dilanjutkan bacanya. Macam-macam maf'ul bih, naibul fa'il. Iya, seperti misal di atas ya tadi, qutiyal amru, qutila ashabul ukhdud dan seterusnya. Asani ar-rajulu. Iya, bagus. Macam maf'ul bih yang naibul fa'il yang kedua adalah isim mabni. Sebagaimana pada pembahasan fa'il itu juga bisa berupa apa? Isim mu'rab dan isim mabni. Coba ikhwah di sini duribtum. Seandainya ini tidak ada harokatnya, kira-kira antum membaca dorobtum atau duribtum?
Hah? Ya. Kalau seperti ini ya. Iya. Jadi di sini apa? Kita baca duribtum. Kalau dorobtum itu butuh maf'ul bi. Kalau dorobtum kan kalian memukul. Memukul siapa? Nggak ada di sini. Dorobtum. Ya, gitu kan? Kalau dorobtum kan nggak pas. Kalian memukul. Memukul siapa? Masih butuh maf'ul bi. Berarti apa? Berarti ini kita baca majhul yang pas, yaitu duribtum. Kalian telah dipukul. Berarti itu adalah kalimat sempurna. Kalian telah dipukul. Nah, seperti ini ya, wah, kadang kita ya harus membaca pas, karena secara bentuk huruf itu ya sama, bisa dorobtum, bisa duribtum. Ya, kalian telah dipukul. Asalnya adalah dorobakum ar-rajulu. Dorobakum ar-rajulu. Telah memukul kalian apa? Ar-rajulu. Seseorang, yaitu seorang laki-laki. Kita perhatikan ya ikhwah, doroba. Ya kan? Doroba. Doroba ini fi'il mabni maklum atau majhul? Maklum, bagus. Fi'il mabni maklum. Maka setelahnya nanti ada apanya? Ada fa'il. Mungkin enggak kum itu jadi fa'il? Kum. Tidak mungkin. Ya, kalau kum itu pasti biasanya adalah apa? Maf'ul bih. Kum. Karena nasab. Domir nasab muttasil. Ya. Berarti setelah apa namanya? Fa'ilnya ya setelah maf'ul bihnya ini. Ya, ar-rajulu sebagai apa? Fa'ilnya. Ar-rajulu sebagai fa'il dari apa? Doroba. Karena kaidah mengatakan setiap fi'il yang mabni maklum pasti ada fa'ilnya. Doroba kan maklum ya. Pasti ada apa? Fa'ilnya. Dan tidak mesti jatuh langsung. Ya, saya ulangi. Fa'il itu tidak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Ya, bisa jadi apa? Bisa jadi fi'il, maf'ul bih, baru fa'ilnya. Jadi gini, ikhwah. Jadi apa? Ini yang kita sering ya. Sering kadang teman-teman itu apa? Ya, ketika membaca banyak yang bingung menentukan ini fa'il atau maf'ul bih itu. Ya. Seperti apa ini? Dorobakum ar-rajulu. Ya. Doroba sebagai apa? Fi'ilnya. Sedangkan kum sebagai maf'ul bih. Sedangkan ar-rajulu fa'ilnya. Ya. Dorobakum ar-rajulu. Sehingga kita katakan susunan ini adalah susunan fi'il, ya, fi'il apa? Maf'ul bih baru fa'ilnya. Sehingga di sini antara fi'il dengan fa'ilnya ada pemisah apa? Kum. Ya. Dan nanti juga bisa apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kedua-duanya ini adalah sering nanti juga sama ya, seperti contohnya doroba ar-rajul Zaid. Namanya apa? Ini membacanya bagaimana? Doroba ar-rajulu
Zaidan. Ini berarti apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il apa? Maf'ul bih. Kalau gini bisa enggak? Doroba Zaidan ar-rajulu. Bisa enggak? Bisa? Bisa. Bisa ya. Jadi susunan kalimat itu bisa fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bisa juga apa? Fi'il, maf'ul bih, baru apa? Fa'ilnya. Dan kedua-duanya ini sering juga. Ya. Sehingga setelah fi'il mabni maklum, itu apa? Terkadang ya fa'il, terkadang ya maf'ul bih. Inilah kadang seringnya teman-teman ketika membaca banyak yang salah. Banyak yang salah ketika ada fi'il mabni maklum, seharusnya setelahnya apa? Fa'il, tapi dibaca maf'ul bih. Contohnya ini ya. Ini sering juga terutama kalau setelah ini domir nasab, kum. Iya, lebih banyak yang ini. Lebih banyak yang ini. Tapi kalau susunan intinya fi'il, maf'ul bih dan fa'il. Fi'il, maf'ul bih dan fa'il banyak juga. Di Al-Qur'an banyak. Ini kita bawakan agar teman-teman ya mengetahui bahwasanya setelah fi'il mabni maklum itu tidak mesti langsung apa? Fa'ilnya. Bisa jadi fa'ilnya diakhirkan dan maf'ul bihnya diapakan? Didahulukan. Seperti apa? Ini, dorobakum ar-rajulu. Ini kan maf'ul bihnya apa? Didahulukan ya, baru fa'ilnya. Nanti yang susah kalau doroba gini. Yang susah kalau gini. Doroba Isa Musa. Doroba Isa Musa. Siapa yang memukul, siapa yang dipukul ini? Hah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Doroba Isa Musa. Semuanya adalah pakai isi maksur. Karena kan kelihatan Zaidan. Ya kan? Zaidan kan kelihatan. Kan itu. Pukul-pukulan. Ya kan? Kalau nggak kelihatan gimana? Doroba Isa Musa. Ini bukan. Mana? Oh, mustasir. Ini kan mu'rab lah ya. Kalau seperti dalam kaidah nahwu, maka apa? Maka yang depan ini tetap fa'il. Maf'ul bih gitu. Kalau seperti ini ya nggak jelas seperti ini ya. I'rabnya kan muqaddarah. Alamat i'rabnya muqaddarah. Maka apa? Maka yang depan wajib fa'il. Jadi tetap Isa memukul Musa. Kalau pengen apa? Pengen Musa yang mukul, maka Musa harus didahulukan. Gitu. Musa harus didahulukan. Ini adalah kaidah kapan fa'il wajib mendahului maf'ul bih. Kapan fa'il wajib didahulukan dari maf'ul bih? Kapan? Jika alamat i'rabnya muqaddarah, seperti itu. Yang mana? Tidak bisa. Karena ada fa'ilnya ada disebutkan. Karena fa'ilnya ada ya. Kalau fa'ilnya ada tidak bisa dimasukkan. Tapi kalau ada wawu bisa. Duriba Isa wa Musa. Nah, itu. Ya.
Ini paham ya? Jadi tidak mesti fi'il, fa'il, maf'ul bih, bisa fi'il, maf'ul bih baru fa'ilnya. Ya, maka di sini kita perhatikan dhamir tum ini adalah isim mabni ya. Isim mabni kan? Maka dia fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il. Darabakum ar-rajulu. Nah, asalnya adalah darabakum ar-rajulu. Kum maf'ul bih, ar-rajulu fa'il. Contoh berikutnya adalah ini kita baca yuqatalu dan tidak kita baca yuqatilu. Ini kan kalau majhul kan yuqatalu. Dari qatala yuqatilu. Yuqatilu dimajhulkan apa? Yuqatalu. Yuqatalu diperangi. Kalau yuqatilu memerangi. Nah di sini kita baca majhul, kita baca yuqatalu. Kenapa? Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, karena fa'ilnya tidak disebutkan. Yuqatalul ladina kafaru, diperangi orang-orang kafir. Diperangi orang-orang kafir. Ya. Aladina di sini sebagai apa, ikhwah? Sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, aladina ini kan isim mabni ya. Isim mabni. Asalnya adalah ketika fa'ilnya disebutkan yuqatilul muslimuna. Al-muslimuna itu fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Maklum ya, maklum. Yuqatilul muslimuna alladina. Berarti alladina sebagai apa, ikhwah? Maf'ul bih, bagus. Alladina sebagai apa? Maf'ul bih. Yuqatilu fi'il, al-muslimuna fa'il, alladina apa? Maf'ul bihnya. Nah, kalau yang pertama tadi coba kita perhatikan yuqatalul ladina kafaru. Kalau kita baca yuqatilu bisa enggak? Apa? Kalau kita baca yuqatilu enggak bisa ya? Karena enggak ada maf'ul bihnya kan? Kalau yuqatilu kan orang-orang kafir memerangi. Memerangi siapa? Orang-orang kafir memerangi. Memerangi kan butuh maf'ul bih. Ya, sehingga yang pas di sini kita baca yang majhul, yuqatalul ladina kafaru. Taib, hal min soal, apakah ada pertanyaan naibul fa'il berupa isim mabni? Silahkan. Ya, silahkan. Iya, pertanyaan bagus sekali. Iya, pertanyaan bagus sekali Bapak. Kenapa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu kan bukan mabni Ustadz. Fi'il mudhari' itu kan mu'rab ya? Iya. Maksudnya di sini adalah mabni majhul dan mabni maklum. Itu maksudnya adalah dimabnikan atau ditetapkan harokatnya. Jadi di sini apa? Istilah mabni majhul dan istilah mabni maklum pada fi'il mudhari' itu bukan berarti menjadikan fi'il mudhari' tersebut mabni. Dia tetap mu'rab. Dia tetap mu'rab, bisa apa? Bisa nasab, bisa jazm, Bapak. Jadi dia tetap bisa apa? Bisa nasab. Harokatnya ya. Bisa
nasab, bisa jazm. Nanti kalau kedahuluan lan kan lan yuqatila. Kalau lam berarti lam yuqatil. Ya kan? Lam yuqatil. Ya. Jadi di sini istilah mabni maklum, mabni majhul itu bukan berarti menjadikan apa? Menjadikan fi'il mudhari itu mabni tulen atau benar-benar mabni gitu. Ya. Maksudnya adalah apa di sini? Untuk memudahkan saja istilah mabni majhul itu di. Kalau mabni maklum apa? Gitu biasanya. Ya, bagus sekali, ini hanya istilah nggih. Nah, istilah saja. Nun niswah dan nun taukid gitu nggih. Ya. Ya. Jadi dia istilah saja, istilah untuk me dan di nggih. Ya, dia tetap apa? Tetap mu'rab nanti. Kecuali yang bersama dengan nun taukid dan nun iswah. Ada lagi ikhwah yang masih mengganjal, masih bingung, jadi enggak apa-apa langsung disampaikan biar tidak menumpuk-numpuk gitu. Kalau enggak ada dilanjutkan bacanya. Nggih. Sampai mana tadi bacanya? Nggih, monggo. Iya, fadhal Pak. Nah, ini yang benar adalah bukan anna, tapi an. Karena apa? Karena setelahnya fi'il. Ya kan? Setelahnya fi'il maka kita baca an. Enggak ada anna dan fi'il mudhari, enggak ada ya. Ya, terus nah, ini yang benar adalah anna. Kebalik berarti ya. Itu dibaca anna. Sobirun. Iya, barakallahu fikum. Kemarin sudah paham belum? Fa'il masdar mu'awal. Kalau fa'il masdar mu'awal sudah paham, insya Allah ini paham juga. Kan sama ya? Kemarin sudah paham ya? Fa'il berupa masdar mu'awal. Ya. Ini adalah naibul fa'il berupa masdar mu'awal. Yang penting kita ingat bahwasanya masdar mu'awal itu tersusun dari dua hal. Masdar mu'awal yang pertama tersusun dari an dan fi'il mudhari'. Ada an dan fi'il mudhari'. Kalau ada an dan fi'il mudhari', maka itu masdar mu'awal. Atau masdar mu'awal yang kedua tersusun dari anna, isim anna dan khobar annanya. Gitu ya. Ya, kita lihat contoh. Yu'rafu annaka najihun. Kita perhatikan annaka najihun. Ini ada annaka sebagai isim ana, najihun sebagai apa? Khobar ana. Maka annaka najihun ini masdar mu'awal. Nah, masdar mu'awal ini jatuh setelah apa? Fi'il mabni majhul. Yu'rafu. Yu'rafu artinya apa? Diketahui. Yu'rafu diketahui. Kalau mengetahui apa? Ya'rifu. Bagus. Arafa ya'rifu. Kalau ya'rifu mengetahui. Ya'rifu apa ya? Mengetahui. Kalau yu'rafu diketahui.
Teman-teman sudah bisa ya menjadikan fi'il mudhari' yang awalnya maklum jadi majhul. Bisa ya? Menjadikan fi'il mudhari' yang awalnya maklum jadi majhul. Kaidahnya apa? Di dhammah awal dan sebelum akhir di fathah. Di sini yu kan di dhammah awal ya. Dan sebelum akhir mana ini? Ro, itu di fathah. Jadi menjadikan fi'il mudhari' yang awalnya maklum jadi majhul bagaimana? Di dhammah awal dan di fathah sebelum akhir. Ya'rifu jadi apa? Yu'rafu. Yaktubu yuktabu. Ya. Yaqra'u yuqra'u. Gitu ya. Itu kalau fi'ilnya sahih. Kalau fi'ilnya tidak sahih berarti apa? Yasinu ya, atau yasunu yusonu. Yasumu yusomu. Gitu ya. Ya, yang penting kita tahu bahwasanya di sini masdar mu'awwal jatuh setelah fi'il mabni majhul yu'rafu. Ini jangan dibaca ya'rifu ya. Ya, jangan dibaca ya'rifu karena setelahnya itu adalah naibul fa'ilnya. Yu'rafu annaka najihun. Coba annaka najihun dijadikan an dan fi'il mudhari'. Nah, bisa enggak kira-kira? Sudah bisa ehwa? Menjadikan masdar mu'awwal yang awalnya ya, yang awalnya anna isimnya dan khobarnya jadi apa? An dan fi'il mudhari'. Menjadi apa? Yu'rafu an tanjaha. Sekarang contoh. Yu'rafu annaka shaimun. Yu'rafu annaka shaimun. Tolong jadikan masdar mu'awwal dari an dan fi'il mudhari'. Ya, yu'rafu an tasuma. Nah, kan ada an ya. Yu'rafu an antasuma. Gitu ya. Kan dari shaimun ya. Shaimun kan dari soma yasumu. Lagi. Yu'rafu annaka qaimun. Antakuma. Bagus. Yu'rafu an takuma. Yu'rafu annakum muslimuna. Bisa enggak kira itu? Yu'rafu annakum muslimuna. Yu'rafu annakum muslimuna. Menjadi apa? Yu'rafu antaslamu. Antaslamu nanti. Antum diganti coba sekarang. Yu'rafu annaki najihatun. Annaki najihatun. Annaki kan ka jadi ki ya. Yu'rafu annaki najihatun. Jadi apa? Iya, bagus. Yu'rafu an tanjahi. Bukan tanjahina ya. Karena ada an kan, nunnya dibuang, hadfun nun. Bisa ya? Atau diubah menjadi masdar soreh. Menjadi apa ini? Yu'rafu najahuka. Apa ihwa? Yu'rafu najahuka. Karena apa? Najaha yanjahu masdarnya najahan. Najaha yanjahu
najahan. Berarti apa? Najahuka. Bisa ya? Masdar soreh. Masdar soreh itu ya masdar seperti biasa gitu. Masdar asli itu. Seperti masdar biasanya ya. Coba Ewa kita ganti sekarang. Yu'rafu annaka qa'imun tadi bagaimana? Yu'rafu antakuma. Yu'rafu annaka qa'imun menjadi yu'rafu antakuma. Terus masdar sore jadi yu'rafu. Ayo. Iya bagus. Yu'rafu qiyamuka. Kenapa kok qiyam? Kan dari qoma yakumu qiyaman. Masdarnya apa? Qiyaman. Berarti yu'rafu qiyamuka. Masdar asli. Ulima. Ini ulima kita baca ulima karena memang tidak disebutkan fa'ilnya. Gitu ya. Kita majulkan karena memang tidak disebutkan fa'ilnya. Sehingga kita baca ulima. Enggak ada fa'ilnya di sini. Ulima diketahui anna Muhammad dan sabirun. Bahasanya Muhammad sabar. Muhammad apa? Sabar. Kemudian kita jadikan fi'il mudhari' ulima an yasbira Muhammadun. Bisa ya ini ya? Bisa insyaallah. Ya. Ulima ayasbira Muhammadun. Yang awalnya sabirun jadi apa tadi? Yasbiru. Kemudian Muhammadun jadi apa? Fa'ilnya. Nah. Nanti insyaallah terbiasa untuk menjadikan yang dari an dan fi'il mudhari' ke anna isimnya dan khobarnya atau sebaliknya. Jadi ulima anna Muhammad dan sabirun jadi apa? Ulima an yasbira Muhammadun dan ulima sabru Muhammadin. Jadi intinya ya ikhwah, ketika dari anna isimnya dan khobarnya itu yang dijadikan fi'il mudhari' adalah khobar ananya. Mana? Khobar anna. Yu'rafu annaka najihun. Khobar ananya mana? Najihun. Maka apa? Najihun ini jadikan fi'il mudhari' karena dia khobar ananya. Ulima anna Muhammad dan sabirun. Mana khobar ananya? Sabirun. Jadikan apa? Fi'il mudhari'. Jadi paham ini ya? Yang dijadikan fi'il mudhari' adalah khobar annanya. Yang dijadikan masdar shalih apa? Khobar annanya. Seperti ulima sabru Muhammadin. Ya. Ulima sabru Muhammadin. Kan dari sabara yasbiru sabrun. Sabara yasbiru sabran. Ulima sabru Muhammadin. Muhammadin kenapa jer? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Sabru Muhammadin. Ya. Ya, teman-teman ya gitu. Banyak yang kadang apa namanya? Keliru antara maf'ul bih dan mudhaf ilaih. Hampir sama soalnya. Maf'ul bih, mudhaf ilaih kan sama ya, bersama. Ya. Baik, kita buka pertanyaan untuk khusus naibul fa'il yang berupa masdar mu'awwal. Yang penting nanti kita harapkan lancar untuk apa? Untuk merubah-rubah jadi anna isim dan khobarnya jadi an dan fi'il mudhari' jadi masdar shalih. Atau diwalik dari masdar shalih jadi apa? Masdar mu'awwal. Bisa ya?
Insyaallah. Yu'rafu zawajuka. Masyaallah. Yu'rafu zawajuka. Apa itu? Yu'rafu zawajuka. Telah diketahui apa pernikahanmu. Yu'rafu zawajuka. Nanti jadi apa? Yu'rafu annaka. Iya, anaka mutazawwijun gitu ya. Terus yu'rafu anta tazawwaja. Nah, itu. Nanti insyaallah teman-teman bisa merubah dari 3 ini ya. Diulak-walik itu bisa insyaallah. Ketika soalnya ternyata keluarnya seperti itu ya, suruh mulak-balik itu. Ya, masdar sore jadi masdar muawal seperti ini, masdar muawal seperti ini, insyaallah nanti bisa. Yang terakhir, dilanjutkan bacanya. Nafakha fa idza nafakha Masya Allah, barakallahu fikum. Faida, fa maka, ida apabila, maka apabila, faida maka apabila, nufikha ditiup, apa ihwah? Nufikha ditiup. Di sini kenapa kok kita baca nufikha bukan nafakha? Iya, karena memang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Tidak disebutkan fa'ilnya, maka kita baca majhul, nufikha. Maka apabila ditiup fisuri pada sangkakala, nafkhatun wahidatun, tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama. Nah, di sini ya, nufikha adalah fi'il mabni majhul. Kaidah mengatakan setiap fi'il mabni majhul pasti ada naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Nafkhatun. Ya, jadi di sini dipisahkan dengan syibul jumlah apa? Fisuri. Jadi setelah fi'il mabni majhul enggak mesti langsung naibul fa'ilnya ya. Di sini dipisahkan dengan syibul jumlah fisuri. Sehingga nafkhatun di sini apa? Sebagai naibul fa'ilnya. Asalnya ketika fa'ilnya disebutkan. Asal ketika apa? Fa'ilnya disebutkan, berarti kita baca faida nafakha. Kenapa kita baca nafakha? Kenapa kita baca maklum? Karena disebutkan fa'ilnya. Faida nafakha Israfilu. Siapa yang meniup? Israfil. Apabila Israfil meniup fisuri dalam sangkakala, pada sangkakala, nafkhatan wahidah, tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama. Kalau kita perhatikan faida nufikha fisuri nafkhatun wahidah. Kenapa kok fa'ilnya tidak disebutkan? Alasannya apa? Ya, karena apa? Tidak diketahui? Iya, pertama ini adalah Al-Quran. Dan faida nufikha fisuri nafkhatun wahidah. Ini memang ayat Al-Quran ya. Ya, apa? Ya, surat Al-Haqqah, benar sekali. Faida nufikha fisuri nafkhatun wahidah. Yang kedua, yang meniup sangkakala itu siapa? Israfil. Kan sudah diketahui. Makanya bisa ini dijelaskan fa'ilnya Israfil karena sudah diketahui. Bahwasanya yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Maka Masya Allah, Jibril, Mikail, Israfil. Semuanya ini apa? Menghidupkan. Jibril apa? Menurunkan
Wahyu itu menghidupkan hati. Mikael tugasnya menghidupkan apa? Iya, Mikael tugasnya menurunkan hujan, terus menumbuhkan tanaman. Israfil tugasnya apa? Membangkitkan dari kubur. Atau yang pertama mematikan dulu, terus apa? Membangkitkan. Ada berapa tiupan? 2 atau 3? Iya, khilaf para ulama. Ada yang 2, ada yang 3. Iya. Iya. Kalau dua itu berarti ya, pertama ya tiupan kematian. Dan kedua tiupan kebangkitan. Kalau 3 rinciannya adalah tiupan faza. Faza itu berarti mengagetkan dulu. Tiupan apa? Mengkagetkan dulu, terus baru tiupan kematian, baru tiupan kebangkitan. Dan sekarang sangkakala itu sudah di mulut malaikat Israfil, tinggal menunggu perintah dari Allah. Itu panjang sekali kan ya? Panjang sekali. Bahkan berapa ukuran antara jarak telinga dan pundaknya malaikat Israfil itu. Besar sekali ya. Berapa puluh tahun perjalanan ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bahasa Arab, bisa baca kitab sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya gitu ya. Ya. Iya, dilanjutkan bacanya, Bapak. Tafadhal. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Kaidah berikutnya adalah, ini sama dengan kaidah pada fa'il kemarin. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau fi'il itu di depan tetap mufrad. Ya. Contohnya adalah duriba al-waladani, telah dipukul 2 orang anak. Al-waladani ini apa? Secara bilangan musanna. Tetap duriba ya. Tidak perlu dimusanakan duriba, tidak ya. Terus duribal auladu, telah dipukul anak-anak. Al-auladu sebagai naibul fa'il. Ya. Sehingga tidak perlu, ini salah ya, duribu al-auladu. Ini contoh yang salah. Karena meskipun naibul fa'ilnya jama', fi'ilnya tidak perlu dijamakkan, tapi tetap mufrad. Jadi kalau fi'il di depan, ya ikhwah, fi'il naibul fa'il, maka fi'ilnya selalu mufrad. Ya, selalu apa? Mufrad. Sebagaimana kaidah dalam fa'il kemarin, sama ya? Ya. Ada pertanyaan ikhwah tentang kaidah ini? Beda seandainya kalau kita balik ya, al-waladani maka apa? Duriba. Paham ini ya? Al-waladani didahulukan, jadi al-waladani duriba. Ini kapan? Karena kan fiilnya diakhirkan. Contoh lagi, duribal auladu, auladnya didahulukan menjadi al-auladu duribu. Al-auladu duribu. Karena apa? Fiilnya diakhirkan. Ya. Jadi ini paham ya? Kapan fiil dijamakkan dan kapan tidak? Kapan tidak dijamakkan? Ketika fiil di depan. Tapi kalau fiilnya diakhirkan, maka apa? Dijamakkan. Al-waladani duriba, al-auladu duribu. Nah, seperti itu. Ya, jadi mubtada khobar susunannya. Jadi jumlah ismiyah. Kalian kan jumlah fi'liyah ya. Ini jumlah fi'liyah.
Ada pertanyaan tentang kaidah ini? Ya, kalau nggak ada, dilanjutkan bacanya. Oke, fadhal Bapak. Sampai mana tadi? Oke. Iya, syukran barakallahu fikum. Kaidah berikutnya, fi'il mabni majhul wajib diberi tak ta'nis, yaitu fu'ilat untuk fi'il madhi dan tuf'alu untuk fi'il mudhari'. Kapan? Apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama, isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Sebagaimana contoh, nusirat Zainabu. Nusirat Zainabu. Jadi ini kita baca nusirat, bukan nasarat ya. Kalau nasarat Zainabu kan belum jadi jumlah yang mufidah. Kalau nasarat Zainabu kan Zainab menolong. Menolong siapa? Kan gitu. Sehingga kita baca apa di sini? Iya, kita baca nusirat. Ya, nusirat Zainabu. Ya, Zainab ditolong. Nah, di sini apa? Di sini ternyata naibul fa'ilnya isim mu'annas hakiki, yaitu Zainab. Maka wajib diberi tak ta'nis nusirat. Ya. Adapun nusirat, fi'il mudhari'nya adalah tunsaru. Tunsaru. Tunsaru itu fi'il mudhari'nya. Kalau maklumnya adalah tansuru. Tansuru jadi apa? Tunsaru. Ya, ditolong Zainab. Yang salah adalah nusira Zainabu. Ini salah. Karena tidak diberi tak ta'nis. Padahal naibul fa'ilnya isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Ya, mu'annas hakiki. Berarti nama orang. Yang kedua, yang wajib diberi tak ta'nis adalah jika naibul fa'ilnya dhamir mustatir. Naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir untuk mu'annas. Yang penting naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Entah dia nantinya kembali ke mu'annas hakiki atau majazi ya. Entah kembali ke mu'annas hakiki atau majazi. Yang penting kalau naibul fa'ilnya dhamir mustatir untuk mu'annas, maka wajib diberi tak ta'nis. Contoh, al-hakibatu suriqat. Tas dicuri, telah dicuri. Ya. Kita perhatikan suriqat ini wajib apa? Diberi tak ta'nis. Kenapa? Karena suriqat, mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Karena suriqat. Kembali ke mana? Al-hakibatu. Kalau suriqat al-hakibatu wajib enggak? Suriqat al-hakibatu. Wajib diberi tak ta'nis enggak? Jawaz ya. Kalau suriqat al-hakibatu itu jawaz. Jadi bisa suriqa al-hakibatu. Tapi kalau naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, maka wajib diberi tak ta'nis. Sedangkan mudhari'nya adalah hakibatu tusraku, tas dicuri.
Jadi tusraku ini mengandung apa ihwa? Tusraku ini mengandung naibul fa'il ya. Ya, tusraku ini mengandung naibul fa'il, yaitu naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu. Ya, kembali ke mana? Al-haqibah. Adapun yang salah adalah al-haqibatu suriqa. Ini salah. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu iya. Maka wajib diberi ta'nis al-haqibatu suriqat. Ini sama dengan pembahasan fa'il kemarin. Ya, berikutnya dibaca nggih. Fi'il mabni majhul boleh diberi ta'nis fa'ala, Fu'ila. fu'ila atau fu'ilat Bagus. untuk fi'il madhi dan taf'alu atau yaf'alu untuk fi'il mudhari'. Apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama isim muannas hakiki dan ada pemisah antara fa'il dan fi'ilnya. Contoh nusira atau nusirat tamsil maridotani. Yurjamu atau turjamul anas zaniyatu. Yang kedua muannas majazi. Kutifa atau kutifat al-bardatu. Yuhbaru atau tukfarul ardu lidafnil janazati. Yang ketiga jamak taksir. Dunia atau buniyat al-masani'u. Yukramu atau tukramu al-duyuhu. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Fi'il mabni majhul boleh diberi ta'nis fu'ila atau fu'ilat untuk fi'il madhi dan ini yang benar adalah yuf'alu atau tuf'alu. Karena pembahasan apa? Naibul fa'il. Ya kan? Karena pembahasan naibul fa'il yang benar adalah yuf'alu atau tuf'alu untuk fi'il mudhari'nya. Apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama isim mu'annas hakiki dan ada pemisah antara fa'il dengan antara naibul fa'il yang benar ya. Antara naibul fa'il dengan apa? Fi'ilnya. Ini bukan fa'il tapi naibul fa'il. Contoh nusira atau nusirat amsi al-maridotani. Telah ditolong kemarin al-maridotani, dua orang sakit. Dua orang sakit ini laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Dua orang wanita sakit kan gitu ya. Maridotani. Bukan maridoni tapi maridotani. Di sini kita perhatikan antara fi'il dengan naibul fa'ilnya ada pemisah. Pemisahnya apa ini? MC. Jadi memang pemisahnya itu biasanya kata keterangan ya, entah keterangan waktu atau keterangan tempat, gitu ya. Nusira atau nusirat amsi al-maridotani. Al-maridotani ini mu'annas hakiki atau majazi? Hakiki kan? Dua orang wanita sakit ya. Nah, dua orang wanita sakit ya hakiki dia, bukan majazi. Jadi hakiki itu enggak mesti apa? Enggak mesti nama orang. Hakiki nggak mesti apa? Nama orang, tapi bisa sifatnya. Bisa sifatnya seperti maridotani di sini. Terus yurjamu atau turjamu. Yurjamu atau turjamu. Ya. Al-ana az-zaniyatu. Dirajam sekarang az-zaniyah itu wanita pezina. Wanita yang berzina. Az-zaniyatu berarti wanita yang berzina. Bisa yurjamu, bisa turjamu. Kenapa? Karena antara fi'il dengan naibul fa'ilnya ada pemisah. Mana pemisahnya? Al-ana. Keterangan waktu lagi ya. Dhorof zaman. Yurjamu atau turjamu. Mu'annas majazi. Hukumnya jawaz jika mu'annas majazi. Kutifa atau kutifat al-wardah. Telah dipetik al-wardah bunga mawar. Yuhfaru atau tuhfaru al-ardu. Digali tanah. Digali apa? Tanah. Tanah digali. Yuhfaru.
Al-ardu mu'annas majazi ya, sebagaimana wardah mu'annas majazi. Lidafnil janazati, untuk mengubur apa? Jenazah. Hukumnya juga jawaz ketika naibul fa'ilnya jamak taksir. Contoh bunia atau buniyat. Al-masani'u. Masani' itu jamak dari masna'. Masna'un itu kan pabrik. Ya kan? Jamaknya apa? Masani'. Masani'. Jadi apa? Jamak tidak berakal itu dihukumi apa? Mu'annas. Masani'. Jamak tidak berakal dihukumi apa? Mu'annas. Maka boleh diberi taknis. Sehingga jamak tidak berakal itu dihukumi apa? Mu'annas. Sehingga apa? Boleh diberi taknis. Buniyat al-masani'. Yukramu atau tukramu. Ini kalau mudhoreknya. Ad-duyufu. Ad-duyufu apa ini? Tamu. Ini karena jamak taksir. Intinya kalau jamak taksir itu boleh apa? Ya boleh diberi taknis atau tidak. Nah, jamak taksir dihukumi apa? Mu'annas. Tukramu ad-duyufu atau yukramu. Catatan, dimanapun ada fi'il mabni majhul maka wajib ada naibul fa'ilnya. Tinggal kita praktekkan ya ikhwah. Nanti kalau ketemu fi'il, akankah kita buat maklum atau majhul? Ketika kita membaca suatu fi'il, akankah kita baca fi'il mabni maklum atau fi'il mabni majhul? Tinggal dilihat setelahnya. Ada disebutkan fa'ilnya tidak. Kalau tidak disebutkan fa'ilnya, maka kita baca fi'il mabni majhul. Ya, gitu ya. Sedangkan kalau ada fa'ilnya, kita baca fi'il mabni maklum. Nah, terkadang kita membaca fi'il mabni maklum saja, terkadang masih salah, gitu ya. Kadang masih salah. Kenapa kok salah? Karena sorofnya belum matang ya. Kalau sorofnya sudah matang, insya Allah nanti bisa baca maklum, bisa baca majhul gitu ya. Tapi jangan. Yang sohe-sohe itu harus ngelotok. Nanti kalau sudah sohe-sohe berarti nanti misal, ajwaf, nakis, lafif, mafruk, lafif, makrun gitu ya. Mu'tah yang ada huruf ilatnya. Oke. Demikian ayuhal ikhwah. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Bisa pahami, nanti bisa dilanjutkan dengan Ustaz Ja'far. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kaidahnya diulang-ulang. Sebenarnya ya, mukhtarat ini tidak cukup khatam sekali. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Itu ya. Kalau sekali saja insya Allah banyak yang belum paham gitu ya. Ya, seperti saya pun dulu mengalami ketika awal-awal pertama sekali khatam itu banyak yang belum paham. Karena butuh murojaah. Kaidah kan banyak sekali di sini kaidahnya. Kaidahnya padat ini. Padat tambah sorof, tambah tasrif lagi ya. Nah, padat. Kalau bisa nanti diulangi lagi ini ya, diulangi entah video entah apa gitu. Tapi kalau kaidahnya ini udah Masya Allah cukup, nanti tinggal dipraktekkan baca nubdah gitu, baca kitab. Gitu ya ikhwah, mudah-mudahan minggu pekan depan Ustaz Ja'far sudah bisa mengajar lagi. Kita harapkan teman-teman istiqomah ya, mudah-mudahan bisa lulus ya 2 tahun sehingga nanti harapannya bisa membaca kitab para ulama. Demikian kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.